ingin sedikit menanggapi tentang beberapa hal ya, kebijakan, terutama kebijakan yang berhubungan dengan KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kenapa saya membuat konten ini, karena memang kalau kita mengingat kembali sejarah bahwa di era tahun milenium 2000-an itu muncul milenium Bank ya, setelah IT itu kembali banyak digunakan, dan kalau secara sistem tata negara pemerintahan ini runtuhnya Orde Baru itu merupakan satu tonggak sejarah yang salah satunya menjadi bagian dari kalau dikatakan mungkin reportase publik, kalau saya mengatakan dulu ya, reportase publik, di mana karena di Orde Lama itu Orde Baru itu bahwa sistem birokrasi kita tidak berjalan dengan baik, dalam arti saluran-saluran informasi, pengaduan dan yang lainnya tidak berjalan dengan baik. Untuk itu dengan hadirnya teknologi terutama internet, apalagi semakin disempurnakan dengan teknologi smartphone ya, telepon cerdas, ini sangat membantu bagi penyebaran informasi yang baik tentunya. Nah, ini sudah sering sekali saya sampaikan bahwa ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang memang menjadi pegiat media sosial yang merupakan satu bagian dari rangkaian aturan sistem ya, memang yang diwadahi dalam hal ini dari Kementerian Informasi ya, Kemenkominfo. Jadi yang berhak sebenarnya di sini adalah Kemenkominfo. KPI itu hanya wadah di luar kementerian. Nah, ini harus kita garis bawahi karena ini sangat penting sekali. Kenapa saya katakan demikian? Sebagai contoh, kita dalam bekerja, karena memang kita di sistem, kita orang sistem. Dari awal mulai media ini diluncurkan, kita akan selalu bekerja melihat perkembangan baik itu berita-berita, informasi yang merupakan bagi media ini bagian dari alat. Nah, alat ini banyak yang menyebutnya propaganda. Nah, propaganda ini ada dua, baik propaganda yang baik maupun propaganda yang buruk. Nah, di sinilah peran media sebagai penyeimbang, penyelaras, dan juga sebagai penetralisir. Makanya saya salah satu pegiat dari mulai teknologi ini digunakan, begitu muncul undang-undang KPI, itu sedikit ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya ini yang berhak adalah Kemenkominfo yang melakukan screening. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Tentu kita pahami bahwa dulu kita sebagai pegiat media sosial, reportase publik, itu berkali-kali dan seringkali saya sampaikan bahwa kita harus berhati-hati bagaimana komunikasi massa kini dalam bidang ilmu komunikasi, kemudian psikologi massa kini dalam bidang psikologi, ilmu kejiwaan. Setelah hadirnya teknologi itu memang harus benar-benar para pemegang kebijakan dan kita juga pegiat sosial itu harus benar-benar mengedukasi. Nah, disinilah channel saya banyak sekali menampilkan konten-konten yang edukatif, public education. Jadi mengedukasi publik secara massal, karena pendidikan massal ini ada beberapa hal yang pernah saya garis bawahi tentang komunikasi massa kini, kemudian psikologi massa kini. Ini nanti dalam satu kesempatan akan kita kupas, tapi ini akan menjadi satu garis bawah yang merah dengan munculnya informasi ya tentang peran KPI yang sudah mulai melakukan screening. Jadi untuk hal reportase publik yang harusnya ini bagian dari Kemenkominfo, itu dengan konten ini mudah-mudahan nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, tentunya sesuai dengan keterkaitan dari undang-undang atau mungkin peraturan-peraturan yang ada di sistem. Mungkin itu dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengedukasi publik dalam menggunakan media sosial atau teknologi dalam mereportase publik secara beradab, bukan biadab ya. Karena selama ini kita tahu bahwa reportase publik yang memunculkan konten-konten ini banyak sekali konten-konten yang tidak beradab.